Kita semua pasti pernah merasa takut. Ketakutan adalah bagian dari hidup yang sering datang tanpa kita duga. Terutama ketakutan terhadap hal-hal yang belum pasti, yang belum terjadi. Tapi apakah kita perlu terlalu takut dengan hal-hal yang belum jelas? Dalam video kali ini, kita akan membahas kenapa ketakutan ini muncul dan apa yang sebenarnya terjadi saat kita merasa takut dengan masa depan yang belum tentu. Jangan lewatkan, karena pemahaman ini bisa membuka pandanganmu tentang kehidupan. Seringkali, ketakutan terbesar datang dari ketidakpastian. Kita takut pada hal yang belum terjadi, pada kemungkinan yang kita tidak tahu. Ketakutan ini muncul begitu saja, hampir tanpa alasan yang jelas. Dan meskipun itu adalah hal yang alami, apakah itu benar-benar perlu? Dalam video kali ini, kita akan mengeksplorasi alasan mengapa kita seringkali takut dengan hal-hal yang belum pasti, dan apa pengaruhnya terhadap hidup kita. Ketakutan terhadap hal yang belum pasti seringkali lebih besar daripada kenyataannya. Menerima ketidakpastian sebagai kenyataan. Ketidakpastian adalah bagian tak terpisahkan dari hidup. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ketika kita terlalu takut pada hal yang belum pasti, kita lupa bahwa ketidakpastian adalah bagian dari perjalanan hidup yang selalu berubah. Dunia ini tidak pernah statis. Apa yang kita alami hari ini bisa berubah esok. Namun, itu bukan alasan untuk hidup dalam ketakutan. Justru, ketidakpastian memberi kita kesempatan untuk beradaptasi, tumbuh, dan menemukan hal-hal baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Alasan kita takut pada yang belum terjadi. Ketakutan terhadap hal yang belum pasti berakar dari reaksi alamiah tubuh kita terhadap potensi bahaya. Sejak zaman purba, manusia sudah belajar untuk waspada terhadap hal-hal yang bisa mengancam keselamatan. Meskipun saat ini kita hidup di dunia yang jauh lebih aman, otak kita masih merespons ketidakpastian dengan cara yang sama, seolah-olah itu adalah ancaman langsung. Inilah sebabnya mengapa kita sering merasa takut akan hal yang belum tentu terjadi. Ini adalah cara tubuh kita melindungi diri, meskipun seringkali ketakutan itu berlebihan. Fokus pada hal buruk yang bisa terjadi. Salah satu alasan mengapa kita begitu takut pada ketidakpastian adalah karena kita sering membayangkan skenario terburuk. Otak kita cenderung berfokus pada kemungkinan yang paling negatif dan jarang sekali membayangkan sisi positifnya. Kita lebih sering berpikir, apa yang terjadi jika aku gagal? Atau, bagaimana jika aku tidak berhasil? Padahal kenyataannya, seringkali hal-hal buruk yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. Ketakutan terhadap kemungkinan terburuk membuat kita terjebak dalam kecemasan yang berlebihan, padahal masa depan belum tentu sesuai dengan bayangan kita. Penyebab umum ketakutan terhadap masa depan. Salah satu ketakutan utama terhadap masa depan adalah rasa takut akan penolakan dan kegagalan. Banyak dari kita khawatir tentang bagaimana orang lain akan menilai kita atau apakah kita akan gagal dalam mencapai tujuan. Namun ketakutan ini seringkali mengarah pada penundaan atau bahkan tidak mencoba sama sekali. Padahal penolakan dan kegagalan adalah bagian dari perjalanan hidup yang wajar. Kita semua pernah mengalaminya, dan dari situlah kita belajar dan tumbuh. Namun ketakutan akan hal ini bisa sangat menghalangi kita untuk bergerak maju. Perubahan adalah hal yang tak terhindarkan. Masa depan selalu membawa perubahan, dan perubahan ini seringkali menimbulkan ketakutan. Baik itu perubahan besar dalam hidup, seperti pindah pekerjaan atau kota, atau perubahan kecil yang membuat kita merasa tidak nyaman, perubahan bisa membuat kita merasa cemas. Tetapi penting untuk diingat bahwa perubahan adalah hal yang tak terhindarkan. Dunia ini terus berkembang dan kita sebagai individu juga akan selalu berubah. Ketakutan terhadap perubahan datang karena kita merasa kehilangan kontrol. Namun dalam kenyataannya, perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Ketakutan yang menghalangi tindakan. Ketika kita terlalu takut pada hal yang belum pasti, kita seringkali terhenti di tempat. Ketakutan ini bisa menghentikan kita untuk mengambil langkah atau membuat keputusan penting dalam hidup. Ketika kita terlalu banyak berpikir tentang apa yang bisa salah,
Kita tidak pernah mencoba untuk melihat apa yang bisa benar. Ketakutan akan masa depan yang tidak pasti seringkali menghalangi kita untuk mencoba hal baru atau mengejar tujuan. Namun, jika kita selalu menunggu sampai segala sesuatu terasa pasti, kita mungkin akan terus menunda dan melewatkan kesempatan berharga. Potensi yang terbuka dalam ketidakpastian. Ketidakpastian bukan hanya hal yang menakutkan, tetapi juga sebuah kesempatan untuk menemukan potensi yang tidak kita duga sebelumnya. Ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita diberi kebebasan untuk menciptakan hasil terbaik menurut cara kita sendiri. Ketidakpastian memberi kita ruang untuk bereksperimen, untuk berinovasi, dan untuk menciptakan jalan yang belum pernah ada sebelumnya. Dunia penuh dengan hal yang belum pasti, tetapi dari ketidakpastian inilah lahir peluang untuk sukses yang tidak terduga. Jangan biarkan ketakutan menghalangi kemampuanmu untuk mengeksplorasi dan berkembang. Ketakutan menandakan potensi untuk tumbuh. Seringkali ketakutan terhadap hal yang belum pasti bisa menjadi tanda bahwa kita sedang berada di ambang perubahan besar. Ketika kita merasa takut, itu bisa menjadi indikator bahwa kita sedang menghadapi sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa memacu kita untuk tumbuh dan belajar. Ketakutan tidak selalu berarti ada bahaya, tapi seringkali berarti ada peluang untuk berkembang. Saat kita menghadapi ketakutan dengan hati yang terbuka, kita memberi diri kita kesempatan untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kehilangan waktu karena ketakutan. Ketakutan akan hal yang belum pasti bisa menyebabkan kita kehilangan banyak waktu berharga. Alih-alih bertindak atau membuat keputusan, kita justru menghabiskan banyak waktu hanya untuk merisaukan masa depan. Waktu yang kita habiskan untuk khawatir tidak akan pernah bisa dikembalikan, dan masa depan tetap akan datang, entah kita siap atau tidak. Ketakutan sering membuat kita terjebak dalam kecemasan, sementara waktu terus berjalan. Ketika kita memilih untuk menghadapi ketakutan dan menerima ketidakpastian, kita memberi diri kita kebebasan untuk bergerak maju. Perbandingan dengan kenyataan. Seringkali ketakutan kita lebih besar dari kenyataannya. Kita membayangkan hal yang jauh lebih buruk dari apa yang sebenarnya bisa terjadi. Ketakutan akan masa depan seringkali berlebihan. Dan ketika kita akhirnya menghadapinya, kita menyadari bahwa itu tidak seburuk yang kita bayangkan. Ini adalah fenomena yang sering terjadi. Kita membayangkan kemungkinan yang buruk, tetapi kenyataannya tidak seburuk itu. Dengan perspektif yang benar, kita bisa melihat bahwa ketakutan yang kita rasakan adalah sebuah reaksi yang tidak selalu berdasarkan kenyataan. Menerima ketidakpastian sebagai kenyataan. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian, dan itulah yang membuatnya menarik. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi esok, dan itu adalah bagian dari keindahan hidup. Ketika kita menerima bahwa tidak ada yang pasti dalam hidup, kita belajar untuk menikmati setiap momen tanpa terlalu banyak merisaukan masa depan. Ketidakpastian mengingatkan kita untuk hidup lebih penuh, untuk merasakan setiap detik, dan untuk tidak terjebak dalam kecemasan tentang apa yang belum terjadi. Cobalah untuk menikmati ketidakpastian, karena itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang menarik. Ketakutan yang memengaruhi pilihan hidup. Ketakutan akan hal yang belum pasti seringkali memengaruhi keputusan yang kita buat. Ketika kita terlalu takut akan kemungkinan kegagalan atau penolakan, kita bisa mengambil jalan yang lebih aman, yang mungkin bukan jalan yang kita inginkan. Ketakutan ini bisa membuat kita memilih untuk tidak bertindak, yang bisa menghalangi kita untuk mencapai potensi penuh kita. Mengambil keputusan dengan berpikir terlalu banyak tentang hal yang belum pasti seringkali berujung pada ketidakbahagiaan. Karena kita membatasi diri dengan menghindari risiko. Ketakutan yang berlebihan bisa menghalangi kita untuk mengambil langkah yang berani dan penting dalam hidup. Proses adalah bagian dari ketidakpastian. Seringkali kita terlalu fokus pada hasil akhir dan terlalu takut jika perjalanan kita tidak sesuai dengan harapan. Namun proses itu sendiri adalah bagian dari ketidakpastian yang seharusnya dihargai. Perjalanan yang penuh ketidakpastian memberikan banyak pelajaran dan pengalaman yang berharga. Ketika kita terlalu terobsesi dengan hasil akhir, kita bisa melewatkan banyak momen penting sepanjang perjalanan.
Ketakutan terhadap hasil yang tidak pasti bisa menghalangi kita untuk menikmati proses dan segala hal yang terjadi dalam perjalanan itu. Jadi, belajarlah untuk menghargai setiap langkah, meskipun itu penuh ketidakpastian. Waktu terus berjalan, meski kita takut. Takut akan hal yang belum pasti seringkali membuat kita merasa terhenti di tempat. Namun satu hal yang pasti adalah waktu terus berjalan. Ketakutan tidak akan menghentikan waktu, dan kita tidak bisa mengontrol berapa banyak waktu yang kita miliki. Oleh karena itu, meskipun kita merasa takut, hidup terus berjalan dan kesempatan akan terus datang. Jangan biarkan ketakutan menghalangi kita untuk melangkah maju. Setiap detik yang kita habiskan untuk khawatir adalah waktu yang terbuang. Dan kita tidak bisa mendapatkan kembali waktu yang sudah lewat. Jadi jika kamu merasa cemas atau takut dengan hal yang belum pasti, ingatlah bahwa ketakutan itu bukanlah penghalang, melainkan pengingat bahwa kita sedang bergerak menuju sesuatu yang lebih besar. Terima ketidakpastian, hadapi ketakutan, dan jadikan itu sebagai langkah untuk tumbuh. Masa depan tidak bisa diprediksi, tetapi sikap kita terhadapnya dapat menentukan bagaimana kita menjalani hidup ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa memberi kamu pandangan baru tentang ketakutan terhadap hal yang belum pasti. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten lebih lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya.